Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatin dengan NIM 12250311728, yang dimana pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai kerangka COVID 2019 pada substansi bagian BAI 04 dan BAI 05. Yang dimana hal ini berkaitan dengan salah satu komponen dari COVID 2019. Baiklah, langsung saja kita masuki materi yang pertama, itu mengenai pengenalan COVID 2019. Seperti yang kita lihat, COVID telah mengalami regenerasi dari tahun ke tahun, di mana COVID pertama kali dimunculkan ke permukaan umum pada tahun 1996, di mana dikenal dengan COVID pertama, dan selanjutnya kemudian masa maka lahirlah COVID-2 sampai COVID-3 di tahun 1996 sampai 2000. Dimulai sebagai kerangka kerja untuk audit sistem informasi, kemudian berkembang dengan menambahkan pedoman kontrol yang lebih rinci, serta pengukuran kinerja teknologi informasi. Lanjut, dari tahun 1996 dari sampai tahun 2000 muncul dari COVID 4.0 sampai 4.1. Seperti kita lihat, tidak banyak perubahan antara COVID 4.0 dengan 4.1 yang hanya mempresentasikan dalam model yang sama namun dengan rekayasa yang sedikit berbeda atau perubahan yang sedikit berbeda, di mana pada COVID 4.0 sampai 4.1 mengutamakan model yang matang atau yang disebut dengan maturity model, di mana hal ini meningkatkan penyelarasan antara bisnis dan teknologi informasi serta memperkuat tata kelola teknologi informasi dan kerangka kerja kontrol yang lebih efektif. Lalu kita lanjutkan COVID 2012 dengan jarak yang cukup lama, tentunya akan ada perubahan signifikan antara COVID 4.1 dan 4.0 ke COVID 5 itu 2012, yang mana hal tersebut menggabungkan COVID dengan seri yang sama, itu 41 Quality dan SIT, serta memperkenalkan prinsip-prinsip baru dan memisahkan tata kelola dari manajemen itu sendiri. Lalu BAI 04 atau kita sebut dengan Manage Availability and Capacity. Bagaimana memanajemen ketersediaan dan kapasitas terhadap sebuah organisasi teknologi informasi. Apa yang menjadi tujuan utamanya adalah bagaimana layanan teknologi informasi tersedia dengan kapasitas yang cukup untuk mendukung kebutuhan bisnis saat ini dan di masa mendatang, mencegah downtime layanan, meningkatkan kinerja sistem, dan memastikan efektivitas operasional teknologi informasi. Proses utama yang paling diinginkan yaitu ada 3 hal. Yang pertama itu penilaian kebutuhan kapasitas dan kesediaan teknologi informasi, penyusunan strategi pengelolaan kapasitas, pemantauan kinerja, dan optimalisasi sumber daya teknologi informasi. Untuk manfaatnya sendiri adalah dengan mengimplementasikan BAI 04 diharapkan organisasi dapat mencegah downtime layanan, meningkatkan kinerja sistem, dan memastikan efektivitas operasional teknologi informasi serta pengurangan biaya dan operasional. Lanjut di bagian Manage Organization Change, yang dimana hal yang akan kita bahas itu adalah identifikasi dan analisa, yang dimana hal itu mengedepankan identifikasi, analisa dampak perubahan terhadap operasional bisnis dan sistem teknologi informasi untuk memahami konsekuensi potensial yang akan nantinya dihadapi oleh organisasi atau bisnis yang sedang jalankan itu sendiri. Lalu selanjutnya itu adalah strategi komunikasi, di mana hal ini memfokuskan bagaimana komunikasi yang efektif untuk memastikan semua pemangku kepentingan memahami tujuan dan manfaat perubahan. Setelah strategi komunikasi, identifikasi, selanjutnya adalah bagian yang terpenting, itu bagaimana mengimplementasikan perubahan yang telah dirancang, yaitu menerapkan dan melakukan pendekatan manajemen perubahan yang sistematis untuk memastikan transisi yang lancar dan secara tahap bertahap secara efisien. Lalu pemantauan dan penyelesaian setelah implementasi secara keseluruhan. Setelah adanya pengaplikasian, maka perlunya pemantauan untuk memantau apakah sistem tersebut mengidentifikasi hambatan dan implementasi perubahan serta melakukan hal yang signifikan terhadap dampak dari perubahan penggunaan COVID-19 sendiri. Lalu penghubungan BAI 04 dan BAI 05. Dalam tata kelola informasi ada 4 aspek menjadi fokus utama, yaitu infrastruktur yang andal. BAI 04 menyediakan infrastruktur teknologi informasi yang andal dan siap menghadapi peningkatan kebutuhan bisnis. Transisi yang lancar. BAI 05 memastikan transisi dan adopsi teknologi baru dapat berjalan dengan lancar.
Koordinasi terintegrasi, integrasi antara kedua proses menciptakan tata kelola teknologi informasi yang efektif antara BI05 dan BI04. Khususan perubahan tergantung bagaimana pemanfaatan BI04 dan BI05. Bagaimana hal tersebut dapat menjadi satu kesatuan untuk memastikan perubahan strategis dalam organisasi dapat berjalan dengan sukses. Tanpa adanya koordinasi yang baik antara komponen BI04 dan BI05, organisasi dapat mengalami berbagai tantangan seperti infrastruktur teknologi informasi yang tidak mampu mendukung perubahan bisnis dan resistensi karyawan terhadap sistem baru yang telah diimplementasikan. Implementasi BI04 Manage Availability and Capacity. Analisis kepastian dan kesediaan adalah hal yang menjadi pokok utama di sini, di mana kita perlu menilai kebutuhan kapasitas dan informasi berdasarkan permintaan bisnis dan mengidentifikasi potensi kendala dan faktor yang ada. Lanjut dilakukannya perencanaan optimalisasi sumber daya. Analisa yang matang tentunya juga diperlukan perencanaan dengan optimalisasi sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan ataupun bagaimana meningkatkan investasi sumber daya yang tersedia dan mengalokasikan kapasitas sesuai dengan prioritas bisnis. Kita lanjutkan di bagian pemantauan dan penyelesaian berkelanjutan. Menggunakan alat pemantau otomatis untuk mengidentifikasi potensi masalah sebelum berdampak pada personal dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Implementasi BI05 Manage Organizational Change. Di mana hal tersebut dapat berbentuk segitiga piramid, yang dimana hal yang paling mendasar adalah evaluasi keberhasilan, pemantauan implementasi, identifikasi hambatan solusi, perlibatan pemangku kepentingan bersama pihak, rencana komunikasi, serta evaluasi dampak menilai konsekuensi dari perubahan yang telah ditentukan. Contoh implementasi BI04 dan BI05 dalam organisasi. Jika kita melihat penyedia cloud computing, sebuah layanan penyedia cloud computing menerapkan BI04 untuk mengoptimalkan kapasitas sumber daya dan menghindari downtime layanan dengan menggunakan alat pemantauan otomatis dan strategi load balancing. Perusahaan berhasil meningkatkan ketersediaan layanan hingga 90,9% dan mengurangi biaya personal hingga 20%. Sementara di implementasi BI05 kita dapat melihat pada perusahaan jasa keuangan. Sebuah perusahaan jasa keuangan menerapkan BI05 untuk mendukung transformasi digital dengan mengadopsi sistem perbankan berbasis cloud, di mana hal ini bukan hal yang baru, namun strategi komunikasi yang jelas dan pelibatan pemangku kepentingan sejak awal, di mana perusahaan berhasil mengurangi resistensi terhadap perubahan dan meningkatkan adopsi teknologi baru sebesar 85% dalam 6 bulan pertama. Keberhasilan dan kegagalan implementasi bergantung pada faktor kesiapan organisasi dengan manajemen yang strategis jelas, yang kedua itu praktik terbaik, rencana perubahan matang, keterlibatan pemangku kepentingan yang kuat, serta faktor yang sendiri adalah kurangnya komunikasi yang baik, resistensi terhadap perubahan, dan infrastruktur yang tidak memadai. Studi menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki rencana perubahan yang matang dan keterlibatan stakeholder lebih mungkin untuk berhasil dalam penerapan kedua proses ini. Dengan memahami best practice dan pengalaman dari berbagai organisasi, perusahaan dapat mengadopsi strategi yang lebih efektif dan mengimplementasikan BI04 dan BI05 secara lebih efisien dan efektif. Untuk bagian selanjutnya itu adalah bagaimana BI04 dan BI05 memiliki peran krusial dalam tata kelola informasi organisasi. Implementasi yang efektif dapat memberikan manfaat signifikan seperti peningkatan efisiensi operasional, optimalisasi sumber daya, serta pengurangan resistensi terhadap perubahan. Strategi implementasinya adalah organisasi hanya perlu memastikan adanya strategi yang jelas serta dukungan dari stakeholder dan manajemen. Pendekatan berbasis data dengan alat pemantauan otomatis dan strategi komunikasi efektif sangat mendukung untuk keberhasilan sebuah implementasi strategi BI04 dan BI05. Evaluasi berkelanjutan. Organisasi harus secara berkala, seperti yang kita sebutkan sebelumnya. Setelah adanya perancangan dan implementasi, evaluasi sangat diperlukan agar evaluasi efektivitas implementasi BI04 dan BI05 dapat memastikan kesesuaian dengan kebutuhan bisnis yang terus berkembang. Baiklah, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.